Ken Sagopi, Rarasati Rabi, seri 384, Sayembara Tanding. Di pendopo Kademangan, Rarasati kembali gelisah ketika mendengar nama Raden Bogodento dan Kurawa dielu-elukan oleh para penonton di alun-alun. Ia sendiri tidak mengerti mengapa ia tidak suka kepada para Kurawa. Ia memang sudah sering mendengar kabar bahwa para Kurawa itu selalu bersikap tidak adil kepada para Pandowo. Bahkan sering berusaha mencelakakan para Pandowo. Ia pun sering mendengar cerita bahwa watak para Kurawa itu kurang terpuji. Sehingga ia tidak bisa menerima jika nantinya Raden Bogodento yang memenangkan sayembara dan ia sendiri harus diboyong ke Hastinapura. Walau ia mengerti bahwa Hastinapura adalah negeri yang besar dan kaya raya. Matahari telah sampai di puncak Cakrawala. Siang itu sayembara diistirahatkan sebentar, memberi kesempatan kepada semua orang untuk bersantap siang. Nanti setelah matahari condong ke barat sejengkal, sayembara akan dilanjutkan. Ki Patih Adimanggolo sempat mengumumkan bahwa nanti yang akan tampil dalam sayembara adalah Ki Demang Udawa. Mendengar nama Ki Demang Udawa disebut, para penonton bersorak-sorai dan bertepuk tangan riuh. Mereka memang menunggu-nunggu tampilnya Ki Demang Udawa. Terlebih para kawula Kademangan Widara Kandhang. Apakah Ki Demang Udawa mampu melawan para calon lawan yang telah terbukti mampu mengalahkan lawan-lawannya? Terlebih Raden Bogodento yang terbukti memang tangguh-tanggun. Lawan Ki Demang Udawa nantinya akan diundi di antara 4 orang yang telah mengalahkan lawan-lawannya. Mereka adalah Senopati Dwarawati Jayarahu yang sesungguhnya adalah bawahannya dalam pemerintahan di Dwarawati, karena ia adalah pepatih negeri Dwarawati. Senopati Jayarahu memang seorang prajurit yang tangguh. Kemudian guru dari Raden Kondobahu dari Magadha yang terbukti memang matang ilmu kanuragan dan joyo kasantikannya. Yang berikutnya adalah Bupati Probo Sakti dari Manduro yang tak kalah saktinya. Seorang bupati yang paling menonjol di antara para bupati di negeri Manduro. Ia gagah, tampan, kaya raya, dan sakti Mandraguna. Dan ia pun seorang bupati yang rendah hati, tidak sombong dan tinggi hati. Dalam batin Ki Demang Udawa rela, seandainya orang itu yang nantinya memenangkan sayembara, karena Kademangan Widara Kandhang tidak akan lepas dari negeri Manduro. Lawan yang harus dihadapi berikutnya adalah Raden Bogodento yang telah terbukti mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Para penonton tidak yakin bahwa Ki Demang Udawa akan bisa bertahan melawan Raden Bogodento. Di teriknya siang hari itu, para penonton menyerbu para penjual dawet cendol maupun dawet ireng. Para penjual kewalahan melayani para pembeli yang kehausan dan berjubel mengelilinginya. Dengan wadah yang terbuat dari batok kelapa, para pembeli menikmati dawet untuk menghilangkan dahaga dan membuatnya kenyang. Bahkan para penjual cao pun kelarisan. Minuman yang terbuat dari daun camcau itu sungguh menyegarkan diminum di siang bolong itu. Segala penjual minuman laris manis di siang hari itu. Beruntungnya mereka telah menyiapkan dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga semua bisa terlayani. Para penjual, walau tidak bisa melihat secara langsung jalannya sayembara tanding,
Namun mereka bersyukur karena pendapatan hari itu sangat besar menurut ukuran mereka. Matahari telah sedikit condong ke barat. Para peserta sayembara tanding telah menempatkan diri. Para penonton telah memilih tempat yang bisa leluasa melihat arena tanding. Pohon-pohon beringin di tepian alun-alun pun seolah berbuah manusia. Mereka bergelantungan memenuhi setiap dahan. Mereka telah mengikat bambu-bambu yang malang melintang dari dahan ke dahan, bersambung. Para pedagang kecil pun bisa memanfaatkan peluang yang jarang terjadi itu. Maka jangan sia-siakan setiap peluang sekecil apapun, karena peluang itu belum tentu akan datang kembali.